Sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Viewers, kali ini Natasha akan ajak viewers untuk bernostalgia dengan penyanyi-penyanyi senior tanah air yang wajahnya sudah tidak asing lagi di belantika musik tanah air. Tidak hanya itu aja nih, meski terbilang sudah tidak muda lagi, namun wajah mereka masih tetap cantik dan awet muda. Lantas siapa aja ya mereka? Yuk langsung aja kita lihat informasinya berikut ini. Viewers, bagi Anda generasi tahun 80-an, sudah tentu tidak asing lagi dengan wajah cantik dan suara emas milik beberapa bintang ternama ini. Yayu Suseno, Mariance Mantau, dan Ria Pohan tentunya menjadi penyanyi yang begitu berjaya di era tahun 80-an. Berbagai karya dan lagu hits tentu saja telah mereka telurkan pada era 80-an tersebut. Lama tidak tampil di layar kaca, nyatanya sejumlah bintang cantik ini masih tetap terlihat bugar dan awet muda. Ditemui secara eksklusif oleh tim Lifestyle Fashion Channel beberapa waktu lalu, mereka pun masih begitu memesona dengan tampilan yang mereka miliki. Buat saya jaga penampilan ya cukup penting juga ya. Jadi penampilan from head to toe ya. Yang pantas untuk usia kita gitu, nggak berlebihan juga, tapi suruh nggak dandan juga ya nggak bisa juga, udah biasa dandan, udah biasa tampil ya, begitu. Kalau Yayu? Sama, buat aku penampilan itu penting ya, karena apa? Orang itu melihat tuh kan dari sosoknya dulu. Kalau udah dilihat, itu Yayu Suseno ya kok ngono, kan nggak enak gitu ya. Kalau buat saya penampilan tetap dijaga dan disesuaikan dengan usia saat ini. Usia saya saat ini sudah kepala 6, jadi sudah tahu diri apa-apa yang perlu saya pakai. Tapi kita harus ngerti dan kalau bisa juga ngikut-ngikutin fashion ya, ikutlah hari ini, saat ini, sedang ini, oke ngikut. Itu kalau saya. Ibu Ance? Saya ya penting juga penampilan, tapi saya kalau nggak pergi pesta atau keundangan atau penting lah, saya nggak dandan, males. Saya nggak suka dandan sebenarnya, saya capek. Tapi kalau umpamanya ke pesta ya pasti dandan, kalau nggak males gitu. Jadi males apa? Males bersihinnya, dandannya 3 jam, 2 jam. Penampilan cuma setengah jam terus bersihin gitu, males. Ya kalau pesta pasti kan harus dandan gitu. Tapi kalau hari-hari gini ya nggak dandan nggak apa-apa, tapi kan maksudnya sedikit lah gitu. Itu aja, menyesuaikan dengan umur ya gitu. Selain begitu, menjaga penampilan, ketiga bintang 80-an ini pun kerap melakukan olahraga yoga bersama-sama. Tentunya yoga menjadi salah satu rahasia bugar dan sehatnya tubuh mereka. Tidak hanya itu saja, sebagai senior tentunya banyak bermunculan bintang-bintang baru. Mereka pun begitu menyambut regenerasinya dengan senang hati. Yang dari apa? Kalau kita kan basicnya nyanyi, jadi hanya bisa mengomentari yang nyanyi. Kalau zaman dulu tuh kita bertiga susah banget ya. Tes TV aja udah cuma pakai gitar, ya, nggak dibantu dengan alat-alat yang canggih sekarang. Tapi yang saya lihat yang lama-lama, bukan kita bilang kita udah tua udah lama ya. Mungkin lebih matang ya, lebih tidak kalau bisa disebut instan. Berjalannya waktu tuh mungkin beda lah zamannya, mau ngomentari apapun beda zaman, beda situasi gitu ya. Ya fine aja. Tipsnya apa ya? Karena zamannya beda ya sudah
nggak bisa saya komen apapun gitu ya, karena semuanya sekarang apapun saya lihat serba instan gitu ya. Kalau Mbak Yayu, Oke, terima kasih. Saya datang dari pertama model, kedua sempat main film, ketiga nyanyi akhirnya. Yang mungkin sinetron saya sempat banyak sampai terakhir saya main sinetron panjang sekali dengan bintang-bintang papan atas waktu itu seperti Tamara Blesinski, Teku Rian. Itu hubungan kita itu sangat baik. Tapi sekarang saya sempat nih dengar selentingan yang sekarang ini rada-rada tidak pernah agak menghormati kepada yang senior. Saya pesan kepada adik-adik yang sekarang, kalau tidak ada yang senior belum tentu ada yang junior. Ya kan? Jadi manfaatkan, belajarlah dengan yang senior. Walaupun memang perbedaannya sekarang mencolok banget ya. Karena apa? Serba instan, betul. Di mana-mana banyak kamera, kita bisa bikin sendiri, YouTube segala macam populer. Tapi populer kan kadang sebentar habis itu hilang. Pesan saya sekali lagi, tetaplah menghargai yang tua, yang senior, yang lebih usia dari kita, dan belajarlah, banyak belajar dari beliau-beliau. Pengalaman itu paling bagus. Oke, terima kasih adik-adik cantik, adik-adik ganteng yang sekarang sedang up di atas. Kalau Bu Ance? Sebenarnya sih sama kayak Mbak Yayu, bahwa kalau saya dulu junior saya sangat menghargai yang senior, dan selalu gruten kita ya. Apa sih gruten bilangnya? Hormat. Jadi selalu menghargai gitu, karena kita tahu kita nih masih di bawah mereka gitu, mereka lebih pengalaman gitu loh. Seperti Mbak Yayu bilang lah, yang sekarang tuh kayaknya nggak ada rasa kayaknya mereka sama yang penyanyi lama atau bintang lama gitu loh. Jadi pesannya Mbak Yayu sih benar, harus belajar seperti itu gitu loh, harus menghargai, menghormati yang lebih senior walaupun mungkin sudah tidak aktif. Saya aja sampai sekarang kalau ketemu senior yang sudah tidak aktif, kita masih hormat kok gitu. Iya, jadi itu dari saya ya. Terima kasih. Nah viewers, untuk mengobati rasa kangen nih, kita dengarkan yuk sedikit lantunan suara emas dari penyanyi senior tanah air ini. Yang pertama di dalam hidup ini, rindu dan sayang menyiksa diri. Terkadang tak sadar bibirku ini menyebut dan memanggil namamu sayang. Pertama kali di dalam hidupku ini menyayang dirimu. Aku naik sepeda kumbang, jalan perlahan keliling desa, berputar-putar, berputar-putar. Aku bonceng di belakang, ku peluk erat kekasihku, kekasihku. Aku cinta padamu, cintaku dan sepeda kumbang seiring dan sejalan. Kita naik sepeda kumbang, jalan perlahan keliling desa, berputar-putar, berputar-putar. Aku bonceng di belakang, ku peluk erat kekasihku, kekasihku. Aku cinta padamu. aduh, aduh, duh, siapa itu yang memandangku di seberangku? Aduh, aduh, duh, siapa itu? Bajunya biru yang memandangku. Kalau ingin kenal aku, jangan memandang begitu. Jabat tangan siapa namamu?
Viewers kesuksesan konser BCL di Singapura pada 19 hingga 20 Agustus kemarin memberikan kesan yang begitu berwarna. Sebagai titik balik dirinya untuk ke panggung hiburan konser Bunga Citra Lestari pun disambut begitu meriah oleh para fansnya. Hari berganti hari, seolah waktu. Seperti yang diketahui, konser bertajuk Blossom Intimate Concert ini menjadi konser internasional Unge yang digelar di tahun ini. Kesuksesan konser Unge ini tentu saja tidak lepas dari dukungan sosok Noah Sinclair yang merupakan putra sematawayang bersama mendiang Ashraf Sinclair. Keputusan Unge untuk kembali ke panggung musik didukung penuh oleh putranya Noah Sinclair. Aku Noah sih amat sangat excited ya dengan ini gitu kan, makanya untuk mau nontonnya teman-teman juga mungkin kalau yang dulu ada di konser It's Me BCL juga tahu Noah tuh kan kayak support banget gitu, terus nonton terus aku nyanyi Bunda dia nangis gitu kan masih kecil banget, ini kan dia udah lebih ngerti, udah lebih dewasa, dia sendiri juga udah suka nyanyi-nyanyi gitu di sekolahan gitu, jadi dia excited banget. Aku cuma ngomong, Noah abis yang ini kalau ada next konser if you ready naik ke panggung ya sama mami gitu. Kalau yang di sini aku bilang tadi kayaknya dari segi persiapan dan dianya sendiri kan aku mesti consider ya, dia kan juga melewati berbagai macam proses, makanya aku nunggu dia nih kalau dia udah kayak mami let's go do something, aku pengennya sih bisa ada kalau dia mau. Tapi kalau yang sekarang ini enggak, aku pengen dia menyaksikan dulu, dia nonton dulu nih kayak gimana. Aku kan 2 hari, sebenarnya plannya aku tuh sehari dia bisa ada di backstage, sehari dia bisa nonton di depan. Jadi dia bisa lihat belakangnya gimana, chaosnya kayak gimana di backstage, dan dia bisa menikmati sebagai penonton. Pengennya dia belajar itu sih kalau aku. Dukungan yang diberikan sang putra memang sangat berarti buat Unge. Pasca ditinggal selama-lamanya oleh sang pujaan hati, Noah lah yang memang menjadi penguat dan pendukung Unge dalam segala hal. Tidak hanya itu saja, diakui Unge semakin bertambah usia, Noah memang kerap memberikan kritik dan saran untuk dirinya. Tak jarang Unge pun kerap bertukar pikiran, terutama soal musik. Far belum nonton, yang buat ini ya dia belum nonton gitu. Tapi kalau dia nonton pasti ada komentarnya kalau dia. So far sih dia support ya, maksudnya dia seneng kalau nonton aku tuh, dia seneng gitu. Jadi dia selalu memberikan komen, dan knowledge musiknya dia kan juga udah makin lama makin bertambah, udah punya kesukaannya sendiri, udah dengerin musik genre-nya tiba-tiba udah, ini genre apa ya nih anak-anak ABG ini sekarang udah ABG kan udah mau 12 tahun, jadi kayak oh iya. Jadi aku rasa dia akan memberikan masukan-masukan juga sih, kalau ini lebih keren kalau gini, udah bisa gitu soalnya anaknya sekarang. Jadi belum aku share sama dia, ini belum aku share, karena aku share ada kritik lagi nanti dia. Soundnya misalnya, maksudnya kedengarannya enak apa enggak, terus seru apa enggak, terus kerasa apa enggak gitu, misalnya nyanyi lagu sedih tuh kerasa apa enggak, terus bagaimana crowdnya, itu juga sesuatu yang dia suka komen gitu, oh crowdnya ini mereka nyanyi bareng mami gitu misalnya gitu kan, so everybody singing gitu, how do you, kayak I love it misalnya, atau kayak oh ini yang ini dancernya begini, detail anaknya gitu. Namun meski mulai tertarik dengan dunia hiburan yang ada, Unge tetap menyerahkan segala keputusan kepada Noah. Apakah nantinya akan mengikuti jejak mamanya sebagai seorang penyanyi, aktris, atau mengikuti jejak sang papanya menjadi seorang aktor? Lebih berharga dari harta di dunia. Wah kalau itu aku nggak tahu, aku serahkan sama dia. Pasti dia amat sangat tertarik dengan whatever yang aku lakukan dan Ashraf dulu lakukan ya, dari acting, nyanyi, dia amat sangat tertarik dengan dunia entertainment, tapi so far itu dia melakukan sebagai hobi. Tapi buat aku sekarang untuk persiapan aku ke konser sendiri gitu ya, aku rasa aku akan share dikit-dikit sama dia, terus lihat aja responnya dia sebagai generasi yang lebih kecil lagi daripada generasinya Alvin gitu kan. Alvin kan udah Gen Z nih, masih 20 something gitu, ini kan lebih the next generation. Target aku kan, aku tuh pengen nyanyi seumur hidup aku gitu. Aku pengennya maksudnya bukan harus bekerja terus ya, tapi aku ingin bisa hidup dengan menyanyi gitu. Jadi sesuatu yang aku suka lakukan. Jadi aku pengennya aku bisa relate terus ke generasi yang berikutnya. Salah satu yang aku lakukan adalah banyak nanya sama Noah gitu. Apa yang lagi dia dengerin sekarang, apa yang lagi teman-temannya dengerin, musik seperti apa yang dia suka. Terus kayak melihat aku as a singer tuh kayak gimana gitu kan di matanya dia. Jadi ada yang perlu dikembangkan lagi enggak nih dari maminya gitu. Itu salah satunya aku biasa suka ngobrolin juga sama dia.
Nah, viewers, bagaimana, cukup menarik ya informasi-informasi tadi yang sudah kami share ke viewers semua hari ini. Sayang sekali aku harus pamit dari viewers. Tentu saja besok kita akan ketemu lagi ya dengan beragam informasi menarik lainnya. Thanks for watching Daily Lifestyle, the best for your daily insight. Natasha pamit undur diri dulu ya. Bye-bye, see you.